جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ini bisa diturunin nggak biar agak enakan nih? Panas ya, Ustaz? Panas, subhanallah. Karena ada itu juga. Antum enak ke sana dapat Ikhwan. Anak bisa antum ini nggak ke sini, alihin gitu. Antum tiup dari sana, gitu. Oke ini ada. Iya. Nggak ada lagi. Syukran. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian, teman-teman sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan di permasalahan iman. Setelah masalah beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, kita sudah selesai belum masalah iman kepada Rasulullah? Terakhir di poin keberapa ya, ikhwan? Kan kita sudah membahas para rasul, hakikat Nabi dan Rasul. Mereka manusia biasa, ya. Sepertinya di halaman 166 atau 167, ya. 166, insyaallah kita mulai dari situ insyaallah. Di kalimat bawah mereka adalah manusia biasa yang juga mengalami sakit dan bisa meninggal dunia. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketemu ya, kan? Ketemu? Ya, fadhal adi baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para nabi, mereka adalah manusia biasa yang juga mengalami sakit dan meninggal dunia, butuh makan, minum dan yang lainnya. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala ia menyifati Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa iza maridtu fahuwa yashqi wa iza maridtu fahuwa yashfin wallazi yumituni summa yuhyin. Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit Dialah yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Asy-Syu'ara 79 sampai 81. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang bagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau menyebutkan bahwasanya dirinya itu seperti manusia pada umumnya. Tetapi beliau ingin mengungkapkan bahwasanya yang memberi apapun kepada beliau itu adalah Allah Subhanahu wa taala, agar kaumnya itu percaya tentang Allah Azza wa Jalla. Agar kaumnya itu juga nyadar bahwasanya apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim dari butuh makanan, butuh minuman, sakit, kemudian mati, hidup, itu sama. Mereka yaitu kaumnya juga akan Allah berikannya hal yang serupa karena sama-sama manusia. Oleh karena itu hendaknya kalian wahai kaum agar beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Ada suara apa ya? Dari sananya mikrofonnya. Iya. Dan kata Allah Azza wa Jalla menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kaumnya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan Tuhanku lah Dia yang memberi makan dan minum kepadaku. Dia memberi makan dan minum kepadaku.
Kalimat sebelumnya dari sebelum ayat ini, ayat ke-78, kata Allah Azza wa Jalla menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, illa rabbil alamin atau illa rabbil alamin alladhi khalaqani fahuwa yahdi, kecuali Allah Azza wa Jalla yang dia telah menciptakan aku dan dialah yang memberikan hidayah pada diriku. Nah, baru kemudian wallazi yut'imuni wa yasqin, dan dialah yang memberiku makan dan memberiku minum. Memberi makan dan memberi menunjukkan bahwasanya kita berhajat, fakir dan butuh Allah Azza wa Jalla. Ini hal yang absolut, nggak bisa dipungkiri oleh seluruh dari manusia. Betul, manusia berikhtiar, tapi seikhtiar apapun manusia, yang menentukan dia akan makan apa, seberapa, bagaimana, itu kan Allah Azza wa Jalla mentakdirkan. Maka Allah yang memberikan apa? Memberikan makan untuknya. Sampai kita dijanin sampai sekarang. Ini ayat ini untuk kita mengingat bahwa rezeki harian itu Allah yang jamin. Dan bahwasanya kita kalau memiliki keluarga yang kita tanggung, makan dan minum mereka serta makan minum kita itu Allah yang tanggung. Tapi kita dibekali niatan dan ikhtiar. Niatan dan ikhtiar. Nabi Ibrahim alaihissalam mengakui bahwasanya Allah lah yang memberinya makan, memberinya minum. Secara takdir Allah yang takarkan itu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Manusia tidak akan lepas dalam kehidupannya dari penyakit. Baik di masa mudanya apalagi usia tuanya. Jadi adanya penyakit agar manusia juga mengambil hikmah dan ibrah darinya, supaya sadar bahwa kesehatan itu mahal, itu dari Allah, dan jika pun kita sakit maka yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau lepas topinya Mas Bro, lepas topinya, atau ada, kecuali kalau ada aib di kepala antum, bagus rambut antum, lepas saja. Kalau kajian jangan pakai topi ya, jangan pakai topi. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan jika aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Ini juga peringatan bahwasanya manusia itu tidak bisa menyembuhkan secara zat, tapi manusia berikhtiar untuk penyembuhan ya, baik dengan minum obat. Dan dokter-dokter serta para pakar kesehatan, mereka memberikan wejangan, mereka memberikan solusi, racikan atau ramuan atau resep, itu semua ikhtiar. Tapi hakikat penyembuhan itu dari Allah Azza wa Jalla. Maka mereka hanya wasilah. Sebagaimana kita minum obat, cara minum kita itu wasilah, obatnya juga wasilah. Hakikat penyembuhan ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan dialah yang mematikanku, kemudian akan menghidupkan aku. Ya, di sini walladzi yumituni, dia yang akan mematikan aku. Tsumma, kemudian dia akan menghidupkan aku kembali. Ya. Di sini secara tidak langsung Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan akan adanya hari akhir, hari kebangkitan. Ya, jadi umatnya, kaumnya itu diingatkan, saya akan mati dan akan Allah hidupkan lagi nanti pada hari kiamat. Kalian juga akan Allah Ta'ala matikan pada waktunya, dan di waktu kiamat nanti akan dibangkitkan kembali. Maka yang dikatakan oleh para ulama ini sebagai dalilun qati' dan hujjah bahirah, yaitu ini semua adalah dalil yang absolut dan argumentasi yang kuat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang kata Syekh Sa'di rahimahullah, la taqdiruna antum wa aba'ukum ala mu'aradatiha. Kalian dan nenek moyang kalian tidak mampu untuk menentang kenyataan ini, bahwasanya rezeki itu bukan dari kalian. Ya, kesembuhan bukan dari kalian. Kematian bukan keputusan kalian. Kehidupan bukan keputusan kalian di hari kiamat nanti. Ya. Orang-orang yang tidak percaya
bahwasanya Allah lah yang mematikan dan menghidupkan, itu mereka adalah sebodoh-bodoh orang. Dan mereka melawan nalar dan fitrah mereka. Ada seorang ateis ya. Seorang ateis ya. Yang orang ateis ini enggak percaya akan adanya Allah dan merasa bahwasanya dirinya bisa menciptakan sesuatu. Bukan dari ini, bukan. Dari ini. Dari sininya. Jangan ngeliatin di mana berarti. Ya, dari sini. Soalnya di mana nggak tahu apa-apa, kasihan gitu. Enggak juga, enggak. Memang sudah waktunya. Likulli syai'in ajal. Setiap sesuatu ada ajalnya. Nah ini sekaratnya dia tuh kayak gini. Lagi sakit nih. Kita mohon pada Allah ini supaya ada yang sadar untuk menggantinya atau dibenerin. Ada sesuatu. Iya. Bukan Abah juga, Abah nggak ngerti juga hal kayak gini. Nggak ngerti. Oke. Ada seorang ateis, dia nggak percaya akan eksistensi Allah. Dia bilang, saya bisa mengadakan dan menciptakan sesuatu. Baik, gimana caranya? Maka dia pun kemudian membawa suatu binatang, kemudian dia membunuhnya dan ditaruh di suatu tempat. Nah, esok harinya mulai ada belatung dan semisalnya di binatang tersebut. Enggak? Terus dia bilang apa? Lihat, I'm the creator of this. Sayalah yang menciptakan ini. Lihat, mewujudkan ini. Saya berhasil menciptakan ini. Kemudian ada seorang yang kemudian dia berpikir, setahu saya, kata orang lain ya yang pengen menentang ateis ini, setahu saya pencipta itu tahu ukuran dan jumlah apa yang diciptakan. Sekarang jumlah belatung yang ada di bangkai itu ada berapa? Lalu pencipta KW ini kemudian bingung. Paham gak maksudnya? Antum bilang, sampeanlah yang menciptakan ini. Oke. Yang namanya kreator, pencipta, itu kan tahu barang yang dia ciptakan. Mestilah tahu. Konten video misalnya, kreator video pasti tahu berapa menit atau kisaran berapa video yang telah dia kreasikan. Ya, kalau nggak tahu berarti what a shame gitu. Kalau antum menciptakan belatung-belatung itu, sekarang antum berapa udah butir atau berapa belatung yang ada di bangkai itu? Fabuhital ladzi kafar, maka tercenganglah dia dengan pertanyaan itu. Dan kemudian kira-kira kapan mereka akan nonaktif atau mati? Kan antum yang ciptain. Kreator itu tahu kapan limitnya. Sebagaimana produsen tahu kapan masa expired produknya. Tahu. Ya, kan yang memproduksi, ya, produsen. Sekarang kalau produsen, misal antum di MGI mengkreasikan atau menerbitkan jenis baru dari besi tertentu dengan bentuk tertentu. Pastilah ada data berapa yang telah diterbitkan atau juga ada data berapa yang gagal produksi atau reject. Berapa? Coba mana datanya? Ada enggak? Sok, silakan. Maka dia bingung. Bingung. Ya, subhanallah. Maka hal-hal seperti ini merupakan apa? Merupakan fitrah. Dokter aja ketika dia mengatakan kira-kira ini akan sembuh dalam seminggu, itu pun bisa memastikan enggak? Ya enggak juga. Sehingga bukan dokter yang menyembuhkan. Ini hanya berdasarkan experience, eksperimen dan juga sesuai dengan bagaimana kaidah-kaidah yang berlaku dalam pengobatan. Kisaran segini. Tapi yang menentukan ya Allah, bisa aja lebih awal sembuhnya, bisa aja lebih akhir. Ya. Abi ana aja bapak ana dulu waktu masih muda divonis ini nggak lama nih bakal wafat gitu. Waktu masih muda belum nikah dulu. Alhamdulillah sampai sekarang bapak ana kelahiran 1952, berarti sekarang udah usia 72 ya. 72 tahun. Sampai sekarang alhamdulillah termasuk usia segitu termasuk sehat. Nah, semenjak dari vonis seperti itu ini nggak lama lagi ini kayaknya nih bapak. Waktunya nggak lama untuk anak ini gitu. Semenjak itu nggak pernah makan atau minum yang bergula, apalagi gulanya tinggi, nggak pernah. Ya. Nasi secukupnya saja, lebih banyak sayur
Dan nggak minum macam-macam yang manis-manis, nggak. Bahkan sampai sekarang jarang sekali untuk yang manis-manis. Sehingga usia segitu masih Masya Allah. Durasi puluhan tahun itu ternyata nggak sesuai dengan nalar dokter-dokter ini. Artinya dokter nggak bisa menyembuhkan, nggak bisa memvonis kematian. Memang ada kadang-kadang beberapa keputusan ini bakal mati nggak lama kemungkinan ya, tapi kan prediksi. Atau orang yang pembunuh, jeder membunuh. Apakah dia bisa kemudian menentukan ini mati nih berapa detik lagi? Belum tentu juga. Kapan detiknya dia akan mati? Wallahu alam. Sampai ada seorang kakek tua, dia pengen bunuh diri, ya, di sebuah palang pintu kereta di Indonesia ini. Ada videonya, mungkin antum pernah lihat videonya. Pengen bunuh diri, mencoba percobaan bunuh diri. Jadi ada kereta yang pakai lokomotif itu kan, kalau di luar kota itu kan kencang banget itu, bisa 100-an kilometer per jam. Maka jalan kereta itu berlari kencang, terus tiba-tiba di palang pintu kakek-kakek itu udah siap-siap dan untuk jalan, kemudian jalan menuju ke kereta itu yang sedang lewat. Karena lembetnya dia akhirnya menyentuh bagian sisi dari lokomotif sehingga kena besi pinggiran lokomotif dan terjatuh. Ya memang lukanya parah, pastinya lukanya parah. Orang ditebas dengan sisi dari lokomotif kok. Ya kalau ditebas tengah lokomotif ya itu ya udah jadi sangrai, mungkin udah enak lah, udah tinggal dimasak aja. Nah kalau misalnya ini samping pluk, langsung dia tergeletak dan mungkin udah parah luka-lukanya, tapi nggak mati. Dia kira dia bakal mati dalam beberapa menit, beberapa detik. Dia kira bakal begitu. Tapi lihat, nggak semua orang yang mencoba untuk bunuh diri itu sendiri dia nggak bisa menentukan dirinya akan dicabut nyawanya kapan. Panitia kematian siapa? Malaikat maut. Malaikat maut aja itu bukan berarti dia tahu berhasil apa enggak mencabut nyawa seseorang. Boleh jadi pas mau dicabut, udah Allah perintahkan untuk mencabut nyawa ini, ternyata Allah Ta'ala juga tahu bahwasanya orang ini punya silaturahim. Orang ini punya sedekah. Yang kemudian keputusan Allah Ta'ala adalah orang ini enggak bisa dimatiin dulu. Walaupun Allah sudah memerintahkan malaikat ini untuk mencabut nyawa fulan ini. Tapi ternyata dia masih punya keberkahan sedekah dan juga silaturahim, sehingga Allah Ta'ala putuskan tidak bisa mati dulu dan dipanjangkan lagi usianya. Itu yang dimaksud dengan barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka bersilaturahimlah. Ya, orang kalau silaturahim biasanya sedekah enggak? Iya. Biasanya gitu kan? Kan ada buah tangan, masa datang Assalamualaikum dari jauh datang cuman bawa mulut doang, kan enggak. Ya kan? Bawanya apa? Ya mungkin bawa apa? Buah gitu kan. Kalau dulu kan biasanya udah ya minimal beli gorengan lah. Gorengan mix gitu. Kemudian bertamu kita kasih ke tuan rumah gitu kan. Dengan tujuan takutnya karena kita datang dadakan, takutnya dia nggak punya persediaan makanan untuk disuguhin ke kita kan gitu. Tujuan gitu Pak Idris dulu kan kayak gitu ya. Ternyata gorengannya nggak ditaruh-taruh di meja tamu. Dimakan sama keluarganya. Tamunya, maaf nih tadi kan saya ngasih gorengan, itu dibuka aja sini nggak apa-apa gitu. Takutnya antum nggak punya makan. Ya justru karena kami nggak punya makanan ya kami makan nih kan. Dimakan sama anak istrinya ya. Nggak jadi suguhannya apa, cuman kopi hitam doang, pahit pula, nggak ada gula. Ya gitu. Itu yang terjadi. Supaya lihat di sini rezeki, kematian, ya itu Allah Taala yang atur semua. Dan Rasul itu manusia biasa yang fakir akan Allah, fakir akan Rabb-nya, fakir akan rahmat Allah. Itu nabi, itu rasul, apalagi kita yang bukan siapa-siapa melainkan hamba Allah Azza wa Jalla, yang tingkatan kita enggak seperti para rasul dan para nabi. Baik, kemudian Nabi bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama ana basyarun angsa kama tangsauna faiza nasitu fazakiruni. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, bisa lupa seperti kalian. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Ya, ini penting juga untuk difahami bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semulia-mulia makhluk, semulia-mulia dari para rasul seluruhnya. Tapi dengan itu Allah tidak luputkan adanya karakteristik kemanusiaan beliau, yaitu bisa lupa.
ansa, aku bisa lupa seperti kama tansaun, seperti kalian manusia biasa. Tetapi Rasulullah SAW memberikan suatu hal yang itu menjadi pelajaran buat kita. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau misalnya saya lupa, maka tolong ingatkan saya. Ini Rasul aja ngomong kayak gitu. Lah apalagi kita. Kalau misalnya lupa, ya ingetin saya. Maka bersyukur dengan ingat seseorang orang yang mengingatkan kita akan suatu kesalahan, kita bersyukur. Sebenarnya Rasulullah SAW juga ingin diingatkan ketika salah. Beliau pernah salah ketika masalah sholat, kelebihan sholatnya, itu pernah terjadi seperti itu. Padahal itu Rasul dan itu ibadah yang paling agung. Beliau juga pernah ketiduran subuh karena di jalanan perang, yaitu ketiduran, kecapean, manusiawi sekali. Lah kalau kita bukan hanya perang, kita perang batin malah. Kalau misalnya subuh-subuh nggak bangun, emang udah perang batin. Kalau itu memang karena malas, bukan karena kecapean. Pun kalau kecapean ya karena mungkin kesalahan kita. Tapi ini Rasul yang beliau juga punya energi dan juga punya keletihan kadang-kadang manusiawi. Beliau terluka. Maka hal-hal seperti ini kenapa kok terjadi pada Rasul? Untuk mengingatkan pada kita bahwasanya beliau bukan Tuhan, bukan yang berhak disembah. Kita taat pada beliau karena memang Allah perintahkan itu. Mayuti Rasulah faqad ata Allah, kata Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Azza wa Jalla. Ya, taib. Kemudian Allah telah memberikan kepada para rasul kedudukan tertinggi dalam peribadahan dan memuji mereka. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam, "Innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Al-Isra ayat 3. Ya, Allah Ta'ala telah memberikan kepada para rasul kedudukan tertinggi dalam peribadatan dan memuji mereka. Di antaranya Nabi Nuh alaihissalam, yang mana Allah Ta'ala nobatkan sebagai hamba, abd, dan sebagai syakur. Disifati syakur, yaitu banyak bersyukur. Jadi Nabi Nuh alaihissalam banyak bersyukur, padahal pengikutnya sedikit. Tapi beliau banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kedudukan dalam hal satu ubudiyah, yaitu peribadatan, disebut abd. Kemudian Allah puji dengan sifat yang mulia, yaitu syakur. Syakur itu lebih dari syakir. Kalau syakir itu bersyukur. Tapi kalau syakur banyak bersyukur, itu bedanya. Ya. Kemudian dan firman-Nya dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tabarakallazi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Baik, ini pujian dari Allah Azza wa Jalla terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi peribadatan. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Maha suci Allah Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Ala abdihi, kepada hambanya. Di sini hambanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi predikat abd, Abdullah, predikat hamba Allah itu predikat yang sangat baik dan suatu hal yang merupakan keterpujian. Dan tujuan turunkannya Al-Quran untuk menjadi peringatan kepada seluruh alam, yaitu manusia dan jin. Manusia ada kalimat tabarak. Maka tabarakalladzi, yaitu maha suci, alladzi, maha suci dia, maha suci Allah Ta'ala. Itu makna tabarak. Tabarak maknanya kayak subhanallah, dan tabarakallah maknanya sama, yaitu maha suci Allah. Ya, jadi tabarak di sini maknanya taqaddas, maha suci Allah Azza wa Jalla. Ketika gini, tabarak ini hanya dinisbatkan kepada Allah atau namanya? Hanya dinisbatkan kepada Allah atau namanya? Atau mengatakan tabarakallah sahih, atau tabarakasmullah itu sahih. Maha suci nama-nama Allah, nama Allah Azza wa Jalla. Tapi enggak ada tabarakta ya akhi, enggak tabarakta enggak bisa. Karena sifat atau sematan sifat tabarak, taqaddas dan semisalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bilang barakallahu fik, maka ini bisa. Semoga Allah memberkati dirimu, maka itu bisa. Tapi kalau tabarakta anta, nggak bisa. Karena ini khusus untuk
Allah Ta'ala. Karena makna tabarak di sini adalah maha suci. Ya, seperti tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi nazzal furqan, tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Itu kan ke Allah Azza wa Jalla. Tabarakasmu rabbika dzil jalal wal ikram. Bisa juga itu kan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu di apa kalimat itu di mana? Di mana tuh? Tabarakta ya dzal jalal wal ikram atau tabarakasmu rabbika dzil jalal wal ikram. Doa apa tuh? Iftitah bukan? Ada. Pernah dengar enggak? Kurang murojaah berarti, ya. Ar-Rahman, ya. Di akhir Ar-Rahman. Baik, kemudian dan firman-Nya dalam memuji Ibrahim, Ishak dan Yakub. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin zikradar wa innahum indana laminal mustafainil akhyar. Mustafainil akhyar. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang baik. Syod 45-47. Di sini pujian dari Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak dan Nabi Yaqub. Taib. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Yaqub anaknya siapa? Nabi Yaqub anaknya Nabi Ishak. Ya, jadi Ishak dan Yaqub dua keturunan Nabi Ibrahim. Yaqub cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini satu keluarga dari kakek, bapak, cucu. Kakeknya Nabi Ibrahim. Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim. Yaqub anaknya Nabi Ishak. Dan Yaqub ini nama lainnya siapa? Israel. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Sebut, ingatlah hamba-hamba kami. 3. Di sini hamba disebutnya. Sematan sifat hamba. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub yang mempunyai dzil aidi wal absar, yang memiliki apa? Memiliki amalan yang besar dan juga ilmu-ilmu yang tinggi. Dan mereka ini disucikan. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Disucikan oleh Allah Ta'ala dan mereka orang-orang yang terpilih. Baik, kemudian Nabi Isa. Firman-Nya dalam memuji Nabi Isa alaihi salam. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israil. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda kebuktian kekuasaan Allah bagi Bani Israel. Az-Zukhruf ayat 59. Dan ini adalah pujian Allah Azza wa Jalla terhadap Nabi Isa alaihissalam. In huwa illa abd. Nabi Isa tidak lain hanyalah seorang hamba. Ini pujian dan ditambahkan oleh Allah Ta'ala dengan kenikmatan. Kami berikan pertama kepadanya kenikmatan, yaitu berupa kenabian. Dan kemudian yang kedua, kami jadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai tanda bukti kekuasaan Allah bagi Bani Israel. Walaupun sebagian Bani Israel itu orang-orang Yahudi, kemudian mengejar Nabi Isa alaihissalam, berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya, baik. 4 unsur beriman kepada para rasul. Fadhil. Beriman kepada rasul mengandung 4 unsur. 1. Bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah. Maka barang siapa mengingkari kebenaran risalah salah satu di antara para rasul, berarti ia telah mengingkari seluruh risalah para rasul. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Kazzabat qawmu Nuhil mursalin. Kazzabat qawmu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Asy-Syu'ara ayat 105. Lanjut. Mereka dinyatakan oleh Allah mendustakan para rasul, padahal tidak ada rasul di zaman itu selain Nabi Nuh alaihi salam. Oleh karena itu, kaum Nasrani yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara otomatis telah mendustakan Nabi Isa alaihi salam sendiri dan tidak mengikutinya.
Apalagi telah dikabarkan pada mereka akan datangnya seorang Rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kabar gembira tersebut, berarti ia Rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Baik. 4 unsur beriman kepada para Rasul. Yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya risalah, yaitu kepengutusan mereka itu benar-benar dari Allah. Jadi bukan mereka memilih sendiri pengen jadi Rasul, inisiatif. Bukan, ini dari Allah Azza wa Jalla. Maka mengingkari satu aja dari Rasul itu sama dengan mengingkari seluruh dari risalah para Rasul. Karena mengingkari satu aja dari Allah, maka itu mengingkari semua yang telah Allah Ta'ala risalahkan pada semua Rasul ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin." Kaum Nuh telah mendustakan para Rasul. Perhatikan baik-baik. Kaum Nuh telah mendustakan para Rasul. Mursalin ini jamak plural dari mursal. Berarti para Rasul seluruhnya. Dan di al-mursalin al-jinsiyah, menunjukkan jenis seluruh para Rasul. Semua dari para Rasul telah didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh. Sekarang Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Belum pernah ada Rasul sebelumnya. Maka mendustakan Nabi Nuh alaihissalam sama dengan mendustakan Rasul-Rasul setelahnya. Karena satu risalah, yaitu tauhid. An ya'budullaha wattaquhu wati'un. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah, bertakwa pada Allah dan taat pada Rasul. Nah, mereka kadzabat qaum Nuhin mursalin, mereka mendustakan Nabi Nuh, maka otomatis mendustakan Nabi Ibrahim juga yang ketika itu belum ada. Mendustakan Nabi Ismail, mendustakan Nabi Yunus, mendustakan Nabi Yusuf, mendustakan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua didustakan oleh kaumnya Nuh alaihissalam. Karena apa? Karena risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam sama dengan semua dari para rasul dan para nabi. Dan kalau misalnya mengingkari semua rasul, maka otomatis mengingkari juga semua nabi. Dan otomatis mengingkari Islam secara total khalas. Maka kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang memang enggak tahu apa-apa tentang rasul-rasul berikutnya, itu tetap divonis oleh Allah Azza wa Jalla sama saja dengan mengingkari seluruh dari rasul. Sebaliknya pun begitu. Orang Nasrani yang mengingkari Nabi Muhammad SAW itu sama dengan mengingkari Nabi mereka sendiri, Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kalau Nasrani, walaupun sekarang Nasrani versi sekarang, mau Katolik, mau Kristen, Ortodoks dan seterusnya, kalau misalnya tidak mengimani Nabi Muhammad SAW, itu sama dengan mereka kufur kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Walaupun mereka selama ini sembahyang menyembah tawasulan kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka pada hakikatnya kufur kepada Nabi Isa alaihissalam. Baik, kaum Nasrani mereka mengimani, kata mereka versi mengimani Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengklaimnya gitu. Yahudi pun begitu. Orang Yahudi itu merasa lebih berhak tentang keibrahiman daripada orang Islam. Orang Nasrani juga begitu. Tapi siapa yang, apakah mereka orang Nasrani beriman kepada Nabi Ibrahim? Secara hakikat enggak. Seandainya orang Nasrani beriman kepada Nabi Ibrahim, maka pastilah mereka masuk Islam versi Nabi Muhammad SAW. Ia mengajarkan tauhid. Karena Nabi Ibrahim itu dakwahnya dari awal sampai akhir tauhid. Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi Isa pun begitu. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu kan belum wafat, masih hidup tapi di langit kedua dah. Nah, kemudian Nabi Isa nanti di akhir zaman ketika Dajjal udah mulai nembar pesona di bumi ini, maka Nabi Isa akan apa? Turun ke bumi ini, Allah turunkan, kemudian Allah tugaskan untuk apa? Menumpas Dajjal. Allah tugaskan untuk apa? Kemudian diantaranya apa? Membunuh babi. Ya. Dan kata Allah, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan tidaklah dari ahlul kitab itu melainkan pasti beriman sebelum matinya, wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Artinya apa? Ahli kitab yang masih memegang kepada ahli kitab, ya maksudnya ahli kitab Yahudi, Nasara, yang masih mau dengan kitab mereka, itu pasti akan masuk Islam. Karena ternyata ini Nabi Isa benar-benar Nabi. Ternyata selama ini Islam yang benar. Nabi Isa datang menumpas Dajjal. Kecuali yang sudah menjadi pengikut Dajjal dari ahli kitab, mereka tidak apa? Tidak beriman. Nanti kan ada 70.000 orang dari daerah, salah satu daerah Irak, Asfahan, Yahudi Asfahan, yang akan apa? Yang akan menjadi pengikut Dajjal. Ini enggak masuk Islam ini. Yang udah jadi terfonis udah termesmerize gitu,
tersihir menjadi pengikut Dajjal itu udah susah. Nauzubillah min dzalik. Makanya haram sekali seseorang ketika mendengar adanya Dajjal itu jangan disamper. Jangan kepo. Jangan kepo. Dulu aja ada namanya Saibaba dulu. Ya enggak? Pernah dengar Saibaba? Itu Dajjal kecil, bukan Dajjalnya bukan, belum. Itu baru Dajjal kelas patas tapi bohong dikit. Masih enggak ada apa-apanya itu. Enggak ada apa-apanya itu, belum ada apa-apanya. Ya. Termasuk Dajjal Maqoli Inna Rahmatan itu juga itu enggak ada apa-apanya, bahkan enggak bisa apa-apa. Walaupun klaimnya bisa ini langit di sini, enggak ada apa-apa, itu kadzab. Ini termasuk bagian dari kedajjalan. Karena arti dari Dajjal adalah penipu. Arti dari Dajjal adalah penipu dengan kodok agama terutama. Nah, Dajjal aslinya ini itu tipuannya itu terlalu kenceng tapi halus dan menipu orangnya itu udah benar-benar tersihir orang itu. Kecuali yang punya iman dan telah mendengar kabar Dajjal sebelumnya dan tidak mencari Dajjal, tidak mencari tahu, tidak kepo, itu berusaha menjauhi fitnah. Berusaha menjauhi fitnah. Maka sekarang sebenarnya orang yang sekarang mendekati fitnah itu adalah orang yang mudah terhasut oleh Dajjal, gampang sekali nanti. Ya, begitu. Nanti Nabi Isa alaihissalam ditugaskan untuk menumpas ini semua. Dan orang-orang ahli kitab yang belum menjadi pengikut Dajjal, mereka akan sadar akan kebenaran Islam. Mereka akan ikut Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang-orang sekarang yang mengingkari Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka ibadahnya sampai ada patung Yesus sekalipun, mereka kafir, mereka kufur kepada Nabi Muhammad, mereka kufur pada Nabi mereka sendiri, Nabi Isa alaihissalam. Mereka kufur kepada Moses, Nabi Musa alaihissalam. Mereka kufur kepada nabi-nabi sebelumnya, Nabi Yusuf. Di Injil kan ada juga masalah Yosef, ya, kemudian juga masalah Ishak, ya, Petrus. Beda, Petrus itu beda kayaknya. Kemudian Nabi Abraham dan seterusnya. Ya. Samael, Ismail, Joseph, Daud, David. Iya, Salomon, Sulaiman. Noah, Nuh. Makanya Noah tuh Nuh. Iya, makanya tuh si Boril itu harusnya ditahdir karena apa, engkau menghina Nabi sebenarnya, wahai Boril. Dari nama band. Mana Nabi Nuh itu serius dakwah 950 tahun, sekarang namanya jadi band. Lah, Allah ketabillah. Ayo sok, barudak Bandung mana, ayo sok. Harus ini beri nasihat ke si beleguk itu, ya. Karena ini apa? Karena udah menghina Nabi sebenarnya. Tapi orang-orang nggak sadar. Coba sekarang ada Noah. Nabi Nuh nyanyi mungkin nanti. Kan nggak mungkin. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Walaupun dinanti-nantiin, nggak mungkin nantinya. Nggak ada itu lagu-lagu seperti Nabi Nuh alaihissalam, bayangin. Itu capek dakwah 950 tahun dirusak namanya sama Nazrul Irham dan kawan-kawan. Ya kan namanya kan itu. Hah? Oh, udah vakum. Oh, ya udah, nggak jadi ngomongin. Ya. Tapi tetap kan karyanya tetap ada disebatkan kepada Nuh. Ya. Coba sekarang nih. Nama band namanya Muhammad. Antum terima nggak? Pasti nggak terima. Lah, kalau seseorang mengejek Nabi Nuh alaihissalam, sama dengan mengejek juga para rasul lainnya. Karena Nabi Nuh tugasnya bukan buat nyanyi. Ini sebenarnya penghinaan, tapi ya karena orang-orang udah terlanjur suka, udah terlanjur ya udah diterabas aja kan gitu. Coba pikirin. Iya kan? Anda udah ngomong ini lama, tapi emang karena ini udah enggak disaring banyak orang, udah lah biasa. Coba Noah. Mana tahu, Anda enggak tahu lah, Anda bukan produsernya. Anda nggak mau riset juga, ngapain? Nama yang lain kayak misalnya Noah gitu. Baik. Mana sekarang? Yang kedua ya, fadhil yang kedua. Beriman kepada nama-nama mereka yang telah kita ketahui, seperti Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh alaihi salam. Kelima rasul ini adalah ulul azmi dari para rasul. Allah menyebutkan mereka dalam surah Al-Ahzab. Wa iza akhazna
Wa iz akhadna minan nabiyyina wa mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dan dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam. Al-Ahzab ayat 7. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha wallazina auhayna wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi wa Ibrahim wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi." Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Asy-Syu'ara ayat 13. Asy-Syura ayat 13. Adapun yang tidak kita ketahui namanya secara rinci, maka kita wajib mengimaninya secara global. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam taqsus 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaika." Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Al-Mu'min ayat 78. Jadi yang kedua dari kandungan unsur beriman kepada Rasul itu beriman kepada nama-nama mereka. Ya, sebagai manusia pasti punya nama, dan nama tersebut disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Maka kita wajib imani nama-nama itu, apa eksistensi nama-nama mereka, dan juga adanya ulul azmi minar rusul, yaitu yang paling pertama, yang paling unggul, yaitu Nabi Muhammad alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, dua khalil, dua kekasih Allah, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam. Itu dari segi urutan. Namun kalau dari segi urutan urutan pendahuluan, maka mana dulu? Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan kemudian pada akhirnya Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini ada dalam surat Al-Ahzab ayat ke-7, "Walaqad akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ibn Maryam." Jadi kamu, wahai Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu ulul azmi. Juga di surat Asy-Syura ayat ke-13 di sini disebutkan pula, ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga syara'a lakum, yaitu untuk kamu, untuk kalian, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang kita ketahui nama-namanya, dan nama-nama lain, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yaqub, ya, dan seterusnya. Nah, tapi ada mungkin nama lainnya yang kita tidak pernah mendengar ceritanya, tapi ada sebenarnya nabi lain. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad arsalna rusula min qablik, minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kalian. Di antara mereka ada yang kami sebelum kamu, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW, ada yang kami ceritakan, ada pula yang tidak kami ceritakan. Ya, baik. Nabi-nabi atau rasul-rasul yang tidak Allah sebutkan namanya di Al-Quran atau di hadis, apakah itu menurunkan derajat mereka dari kenabian? Tidak sama sekali. Ini sebagai ibrah, ikhwan, bahwasanya antum ketika beramal, walaupun tidak terwartakan oleh kepada orang, Allah itu tetap mencatat amal antum. Gitu. Antum tidak harus jadi ustadz untuk dapat pahala banyak. Bahkan kadang kalau antum jadi ustadz belum tentu pahala antum banyak. Ya, banyak orang jadi ustadz, maka dia terfitnah dengan fitnah-fitnah dunia. Bukan hal yang
Ini bukan hal yang ini hal yang justru sekarang itu sangat-sangat mungkin fitnah dunia itu merenggut keikhlasan para ustadz, ya. Tapi kita nggak menuduh secara person karena anak pribadi pun khawatir akan diri anak, ya. Sehingga antum ketika beramal jangan cita-citakan keduniaannya. Mau jadi ustadz ke, mau jadi apa ke, antum yang penting beramal. Semakin ikhlas semakin tinggi pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian yang ketiga, membenarkan ajaran dan berita yang mereka sampaikan. Ya, lanjut 4. 4. Mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum." Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuhnya. An-Nisa ayat 65. Ya, jadi ketiga tadi kita mempercayai, membenarkan ajaran dan berita yang mereka sampaikan. Dan yang keempat, amalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Ya, di syariat Nabi Muhammad SAW. Apapun yang menjadi keputusan dalam Islam dan syariatnya itu adalah kita tidak merasa haraj, tersinggung atau keberatan. Nggak usah. Ya, ini penting loh, karena kalau kita menelaah bagaimana yang terjadi di lembaran lapangan kehidupan, kita akan dapatkan banyak orang tuh nggak terima dengan syariat Allah dan keberatan untuk menunaikan syariat Allah. Bukan keberatan untuk mengamalkannya, bukan. Bahkan keberatan terhadap syariatnya itu sendiri. Paham nggak? Beda hal. Ya kan? Ada orang keberatan pas mau sholat subuh, dia keberatan karena ngantuk banget. Ini hal satu poin. Tapi ada yang tidak seperti ini. Keberatannya dengan adanya syariat salat subuh. Ngapa sih harus salat subuh? Nah, ini beda. Ini bisa kufur. Beda. Taib. Antum ketika bangun salat subuh kira-kira ada gak keberatan ini? Lihat keberatan antum di sisi apa? Ngantuk, males, ya. Mungkin karena maksiat banyak jadi susah untuk salat subuh pada waktunya misalnya. Tapi keberatan di sini karena maksiat, bukan karena akidah yang rusak. Beda dengan keberatan karena akidah yang rusak. Itu ada haraj, keberatan yang merasa tuh syariat ini tuh kok menzolimi kita. Syariat ini kok mengekang kita. Saya nggak puas dengan adanya syariat ini. Nah, ini keberatan yang menunjukkan kekufuran seseorang. Ya. Gitu. Kenapa sih harus kayak gini Islam? Kenapa sih gini banget Islam? Enggak, bukan. Antum subhanallah, kalau seperti ini itu khawatir bisa kufur pada Allah Azza wa Jalla. Maka fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidaklah disebut beriman sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad SAW sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ketika terjadi musyajarah, perselisihan antar manusia, ya, maka Rasulullah menjadi hakimnya. Kalau sekarang dalil menjadi hakimnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih akan suatu apapun yang memang itu ada sangkut pautnya dengan agama dan memang ada dalil untuk memvonisnya, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Itu kembalikan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau udah dikembalikan gitu, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Setelah diputuskan oleh hakim yang disebut Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka tidak mendapatkan keberatan dalam hati mereka. Enggak keberatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan putusan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Thumma wa yusallimu taslima, dan mereka menerima sepenuhnya. Ya begitu. Untuk perselisihan. Kerap kali seseorang ketika dihadirkan perkataan Allah dan Rasulnya, itu mereka kemudian tetap berselisih dan malah justru mendebat dan beralih ke perkataan ulama, maka perkataan orang atau ulama, maka ini
berbahaya sekali. Ini manhaj yang menyimpang dalam manhaj keilmuan. Baik, mungkin kita sampai sini insyaallah. Di pertemuan mendatang kita akan membahas buah beriman kepada para rasul. Itu insyaallah kita bahas. Sampai sini pertanyaan ikhwan. Masih 5 menit. Atau kalau nggak ada ya kita bubarin, enggak apa-apa. Pak. Ini sejarah Nabi Ismail. Nabi Ismail. Keturunannya itu. Ya. Sampai ke Nabi Muhammad. Betul. Iya. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail ini cikal bakal orang-orang Arab di tanah Arab. Kalau misalnya Nabi Ishak cikal bakal nanti orang-orang Bani Israel terutama di tanah Syam. Ya. Dan Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad itu udah berapa banyak dinasti keturunan yang sangat banyak. Antara Nabi Ismail ke Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Tapi antara Nabi Ishak sampai Nabi Isa itu banyak sekali para nabi, berurutan terus menerus di kalangan Bani Israel selalu ada nabi mereka sampai Nabi Isa alaihissalam. Namun finishnya, endingnya, kenabian terakhir, kerasulan terakhir itu ada di Nabi Muhammad, orang-orang Arab keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Maka boleh dikatakan orang-orang Arab sekarang apakah mereka keturunan nabi? Bukan keturunan Nabi Ismail, bukan. Semua orang Arab sekarang keturunan Nabi Ismail, kemungkinan besar semuanya. Ya, insyaallah semuanya, karena itu cikal bakal orang-orang Arab semuanya. Semua orang Arab keturunan Nabi Ibrahim, iya, bisa dikatakan semuanya lah. Kalau tidak ada berapa kabilah atau enggak tahu kok itu, tapi semuanya keturunan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Baik, kalau misalnya orang-orang Bani Israel, baik Yahudi sekarang, Nasrani sekarang, apakah mereka semua keturunan dari Nabi Ibrahim? Atau Nabi Ishak atau Nabi Israel, Nabi Yakub? Apakah iya? Enggak. Enggak. Sekarang tanya, ada GBK, bukan GBK. Apalagi UBK, itu Umar bin Khattab masjidnya Pak Idrus itu. Bukan GBK, itu Gelora Bung Karno ya. Gereja Batak misalnya. Gereja Jawa, gereja Pasundan, enggak? Taib. Gereja Batak. Emang Batak orang Bani Israel? Antum bedain antara Bani Israel dengan ahli kitab, ikhwan. Bani Israel itu anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nah, sekarang ahli kitab itu enggak semuanya Bani Israel. Betul enggak? Ada gereja Kristen Jawa yang datang ya kepripun kabare, nah misalnya. Lah orang Jawa kabeh. Nah, orang Jawa semua kan? Ada gereja Pasundan, orang Sunda. Ya. Mereka apakah ahlul kitab? Ahlul kitab. Karena mereka menganut pemahaman kitab samawi yang sudah wajib ikut Al-Qur'an seharusnya, tapi mereka mengikut agama Injil gitu loh ya. Tapi Injil yang sudah ditahrif, dipalsukan. Nah, mereka ini kafir. Ahlul kitab bukan? Ahli kitab. Tapi Bani Israel enggak? Bukan. Enggak ada, orang Indonesia enggak ada Bani Israel. Mentalnya ada, iya, mentalnya ada. Tapi secara nasab enggak ada Bani Israel. Ada enggak orang Indonesia keturunan Nabi Ismail? Ada. Ada yang keturunan Arab itu keturunan Nabi Ismail itu. Iya. Mau dia Habaib ke, mau dia Syarif ke, mau dia apa? Wahai muka Arab, keturunan Nabi Ismail ini. Iya. Kalau kita keturunan Nabi Adam. Ya mereka juga semua Nabi Adam, kita keturunan Nabi Adam. Kita keturunan Nabi Nuh enggak? Iya. Iya bukan? Iya keturunan Nabi Nuh, beneran kita keturunan Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh ini bapak kedua. Karena manusia ketika itu sudah tidak ada lagi, tenggelam semua kecuali Nabi Nuh dan kaumnya. Yang sedikit itu pengikutnya. Terus Nabi Nuh menikah. Setelah itu punya anak pinak dah. Keturunan Nabi Nuh. Bisa. Gitu. Kita bapak yang kedua, Al-Abu Tsani, yaitu Nabi Nuh. Ada yang mengatakan Nabi Nuh Al-Ab Ats-Tsalits. Al-Ab yang pertama, bapak yang pertama Nabi Adam. Bapak manusia pertama Nabi Adam. Bapak manusia kedua Nabi Syith. Bapak manusia ketiga Nabi Nuh. Itu menurut sebagian ahli tafsir. Kok Nabi Syith? Iya, karena Nabi Adam alaihissalam punya anak, yaitu Qabil Habil. Dan Qabil duluan itu kembaran sama satu perempuan. Satu perempuan yang cantik. Habil
kembaran sama satu perempuan juga, tapi nggak cantik. Akhirnya mereka ingin menikah, tapi dua-duanya milih yang cantik ini. Namun kemudian pengorbanan dari Habil Allah terima, Qabil tidak Allah terima. Akhirnya Qabil membunuh siapa? Membunuh Habil. Dengan sebab pembunuhan itu, maka Qabil tidak mendapatkan istri sama sekali. Maka Allah Ta'ala ciptakan kemudian lahiran berikutnya. Ada namanya Nabi Syith namanya. Nah, lahiran lagi dari Siti, ada dari Hawa dan Adam. Lahiran lagi. Ada lagi nanti anak nanti. Yang kemudian dari situ lah, dari yang anaknya itu. Dihikayatkan itu Nabi Syith, Seth. Ya gitu, namanya Seth. Kalau di bahasa Inggris, Latin Seth. Makanya ada nama sebagian orang barat itu namanya Seth. Iya. Panggilnya Seth. Kalau di Indonesia jadi misu-misu. Seth. Tapi itu bukan. Itu Seth. Bahasa Syith, bukan Seth. Syith. Syith. Sya, ya, ta, bukan Syith, bukan, itu jelek itu. Syith. Tapi kalau di ini Seth. Di Arab Syith. Namun ini masih Israiliyat. Makanya tidak disepakati oleh ulama. Ada yang mengatakan enggak seperti ini ceritanya. Ada yang mengatakan seperti, jadi beda-beda. Namun yang absolut adalah Nabi Adam dan Nabi Nuh gitu. Begitu apa? Ya, wallahu a'lam. Oke? Ada lagi Ustaz, satu lagi. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ini Ustaz, soal hadis-hadis yang berkaitan sama nubuat atau apa ya yang disebutnya Nabi, misalnya menyebut Isfahan kayak gitu. Nah, hadis-hadis yang seperti itu apakah termasuk hadis yang sangat sahih ataukah ada ulama yang menyanggah dengan suatu hadis yang lebih kuat tentang hadis-hadis nubuat kayak Isfahan kayak gitu? Iya, profesi gitu kan tentang nanti hari akhir. Namanya kisah-kisah yang terjadi nanti di hari akhir. Itu hadis-hadisnya banyak dari Nabi SAW. Antum bisa dapatkan itu di kitab-kitab yang khusus tentang membahas masalah al-fitan wal malahim. Yaitu tentang fitnah akhir zaman. Seperti karya Ibnu Katsir, An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Ada karya Ibnu Katsir. Itu ada, mungkin kayaknya Indonesianya ada deh. Huru-hara hari kiamat. Huru-hara apa ya, fitnah seperti itu terjemahannya. Ada karya Ibnu Katsir. Itu banyak sekali beliau menulis atau menyebutkan hadis-hadis tentang akhir zaman, baik di menjelang kiamatnya, tanda-tanda kiamat, dan di hari kiamatnya. Itu banyak hadis sahih. Banyak hadis sahih. Apakah ada hadis-hadis palsu? Ya ada aja hadis palsu, banyak, bukan hanya tentang masalah itu saja. Hadis palsu masalah tohara juga ada juga gitu loh. Ya, cuman kan kalau masalah hukum dengan masalah akidah kan lebih vital masalah akidah. Lebih kritis masalah akidah gitu loh. Sehingga lebih apa ya? Lebih besar penolakannya untuk hadis-hadis dhaif dan palsu. Tetapi Ibnu Katsir menyebutkan kebanyakan rata-rata hadis sahih dan hasan. Dan juga di kitab-kitab khusus tentang itu, atau di kitab-kitab yang memang ini kitab sahih, kitab merangkum hadis-hadis. Tapi untuk semua hadis, misal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu ada beberapa. Dalam Sahih Bukhari ada kitab yang disebut Kitabul Fitan. Dalam kitab Sahih Bukhari itu ada bab atau kitab yang disebut Kitab Al-Fitan. Itu akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah nubuat ini atau masalah yaitu profesi, yaitu masalah prediksi akhir zaman atau tentang kenyataan akhir zaman. Itu ada banyak. Di Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud juga sepertinya ada. Ya, di Sunan At-Tirmidzi juga ada, dan seterusnya. Maka ini semua ada hadis-hadisnya. Ya, Dajjal itu ada hadisnya, panjang, hadisnya ada. Begitu. Hadis Tamim Ad-Dari yang pernah suatu ketika melancong ke suatu pulau asing, kemudian ketemu dengan makhluk kayak genderuwo kalau bahasa sekarang, dan diantarin ke tempat yang di situ ternyata ada makhluk yang lagi diikat. Ya, terus pada waktunya lama terus cerita ke Nabi SAW, dan Nabi bilang itu adalah Dajjal. Jadi Dajjal itu sekarang sudah ada. Dajjalnya udah ada. Ada. Sejak zaman Nabi ada. Ini Tamim Ad-Dari mengisahkan Nabi Muhammad itu adalah Dajjal. Sudah dilihat oleh Tamim Ad-Dari. Namun belum Allah Ta'ala izinkan untuk keluar. Nanti ketika keluar, subhanallah, fitnah terbesar. Tapi di pulau mana? Nggak tahu. Bukan di pulau Caribbean. Itu mah ada di film Pirates of Caribbean. Ya. Bukan di pulau Komodo. Bukan di pulau apa. Nggak. Wallahu a'lam.
Apakah semua bagian di bumi ini telah dijelajahi manusia? Belum tentu, ya kan? Bisa jadi ada, bisa dia nggak ada. Bisa jadi ada yang belum dijelajahi oleh manusia. Mungkin Tamim Ad-Dari sudah menjelajah itu, tapi sampai sekarang belum ada yang menjelajahi balik mungkin. Wallahu a'lam. Apakah itu di segitiga Bermuda? Nggak tahu kita. Nggak tahu. Wallahu a'lam. Sampai sekarang nggak ditemukan Dajjal itu. Belum. Tapi nanti ketika Allah izinkan keluar, khalas itu udah akhir zaman, bahaya sekali. Ya, wallahu a'lam. Seperti itu. Ya. Jin lagi. Tapi jenis jin lagi dan manusianya nggak tahu juga ya. Itu khilaf di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan Dajjal itu jin. Ada yang mengatakan Dajjal itu bukan jin, manusia. Wallahu a'lam, kemungkinan besar manusia, Pak. Wallahu a'lam. Khilaf di antara ulama. Ada yang bilang jin, ada yang bilang itu manusia. Kok kemasukan jin enggak tahu kok itu. Atau jin kemasukan manusia. Itu enggak tahu tuh. Enggak tahu, wallahu a'lam. Tapi kemungkinan sih kayaknya manusia sih kayaknya. Cuman bentuknya aja yang memang beda. Wallahu a'lam, itu khilafnya antara ulama. Wallahu a'lam. Kalau Abah mau membuktikan, nanti pas datang Dajjalnya Abah datangin. Antum ini jin apa manusia? Itu tanya langsung. Itu datangin aja udah buruk itu, karena siapa yang mendatangi Dajjal karena kepo akan kena dia. Iya, beneran akan kena hasutannya. Siapa yang menghindar dia selamat. Gitu. Ya, wallahu a'lam. Kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.